Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film yang seru banget nih. Judulnya Life of Pi. Nyeritain tentang seorang cowok yang terjebak di tengah lautan selama lebih dari 7 bulan. Dan dia nggak sendirian guys. Di perahunya juga ada seekor harimau ganas yang kapanpun bisa nyerang dia. Ngeri banget kan? Dan kisah ini diangkat dari kisah nyata loh. Pokoknya ini ceritanya seru dan bagus banget. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi, di sebuah kota kecil di India, ada seorang anak laki-laki yang namanya Pi. Dia tinggal sama kedua orang tuanya dan juga kakak laki-lakinya. Kebetulan, ayahnya Pi juga punya sebuah kebun binatang di kota itu. Terus, sama kayak mayoritas orang India pada umumnya, keluarga Pi ini juga menganut agama Hindu, guys. Tapi di saat dia berusia 12 tahun, Pi malah tertarik untuk belajar agama-agama lainnya juga. Dia bahkan belajar agama Katolik dan Islam. Sebetulnya ayahnya kurang suka sama sikap Pi yang belajar agama-agama lain. Tapi Pi justru percaya kalau dia bisa lebih mengenal dan mencintai Tuhan dengan belajar dan menghargai agama-agama lainnya juga. Suatu hari, Pi ngajakin kakaknya ke salah satu kandang di kebun binatang si ayah. Di situ, dia pengen nyoba ngasih makan seekor harimau. Tapi pas harimaunya mau ngedeket, ayah Pi tiba-tiba aja datang dan narik dia supaya ngejauh dari kandang harimau itu. Pi langsung dimarahi habis-habisan karena bahaya banget. Si ayah bilang kalau harimau dan manusia nggak bakal bisa berteman. Di situ ayahnya juga langsung nunjukin. Dia nyuruh orang buat naruh seekor kambing di depan kandang harimau itu. Dan bener, kambing yang baru aja ditaruh langsung diserang dan diseret masuk sama si harimau untuk dimakan. Sejak itu, Pi akhirnya sadar kalau harimau ternyata berbahaya. Lanjut nih guys, waktu berlalu dan Pi sekarang udah berusia 16 tahun. Dia sempat kenalan sama seorang cewek cantik yang jago banget nari, namanya Anandi. Dan gak perlu waktu lama, mereka berdua udah jadi deket. Tapi suatu hari, ayahnya Pi punya rencana untuk membawa keluarganya ninggalin India dan pindah ke Kanada. Soalnya si ayah pengen keluarganya ini punya kehidupan yang lebih baik guys. Nah, ayahnya Pi juga bakal menjual hewan-hewan dari kebun binatangnya. Makanya, hewan-hewan itu bakal mereka bawa juga. Setelahnya, Pi akhirnya terpaksa ngucapin salam perpisahan ke Anandi. Walau sedih, tapi dia janji kalau suatu saat nanti mereka bakal ketemu lagi. Akhirnya tiba, kapal mereka udah mulai berlayar. Di situ, Pi masih sedih sih karena habis berpisah sama cewek yang dia suka. Dan lihat anaknya yang sedih, ibunya cuma bisa nyemangatin dia. Sampai tiba nih, saatnya mereka mau makan. Di situ ayahnya Pi marah-marah sama yang nyiapin makanannya. Soalnya mereka nyiapin daging untuk makanan keluarga Pi. Padahal si ayah udah bilang kalau keluarganya tuh nggak makan daging. Karena di ajaran agama Hindu, sebaiknya mereka nggak makan daging guys. Terpaksa, di situ mereka cuma bisa makan pakai nasi doang. Berhari-hari berlalu, dan kapal yang mereka naiki udah berlayar selama 5 hari. Tapi ya, Kanada masih jauh guys. Nah, suatu malam, Pi berusaha ngebangunin kakaknya. Dia minta ditemenin melihat kondisi luar kapal yang lagi hujan. Tapi si kakak gak mau karena ngantuk. Ya udah, Pi akhirnya keluar sendirian tuh. Pas lagi asik nikmatin hujan, tiba-tiba alarm peringatan kapalnya bunyi. Ternyata setengah bagian kapal udah kerendam air laut karena ada kebocoran. Dan situasinya lagi hujan badai. Pi langsung lari ke bawah buat nyari keluarganya. Tapi nggak ketemu guys. Dia juga minta tolong ke petugas kapal. Tapi dia malah disuruh cepet-cepet naik ke perahu kecil untuk menyelamatkan diri. Soalnya sekarang lantai bawah kapal udah kerendam air. Gak lama lagi, kapal ini bakal tenggelam. Nah, pas perahu kecilnya Pi mau diturunin ke laut, tiba-tiba ada seekor zebra yang loncat. Perahu itu jadi jatuh ke air. Untungnya Pi nggak kenapa-napa guys. Tapi ya perahunya jadi bergerak menjauh dari kapal mereka. Terus pas Pi berusaha ngedayung ngedeketin kapalnya lagi, tiba-tiba harimau ganas dari kebun binatang ayahnya itu malah muncul.
dan mau naik juga ke perahunya. Pi yang ketakutan berusaha nakut-nakutin harimau pakai dayung supaya nggak naik ke atas perahunya. Tapi tiba-tiba datang ombak besar yang ngedorong tubuh harimau jadi masuk ke perahu kecil itu. Terpaksa gantian nih. Pi yang akhirnya ngelompat ke laut karena takut diserang harimau. Pi berusaha bertahan selama mungkin, tapi karena terus-terusan diterjang ombak besar, terpaksa dia harus balik lagi ke perahu kecil itu. Di situ Pi cuma bisa nangis. Dia juga berusaha manggil-manggil keluarganya, tapi ya nggak ada jawaban. Di situ Pi jadi sedih banget karena sadar kalau dia udah kehilangan keluarganya. Di pagi harinya, selain zebra di atas perahu itu ternyata ada seorang hiena juga, guys. Hiena ini juga hewan yang ganas. Makanya, Pi memakai papan dayungnya supaya bisa menjaga jarak dari si hiena itu. Dan gak lama setelahnya, Pi juga ngelihat ada seekor orang utan yang berombang-ambing di tengah laut. Akhirnya, Pi langsung ngedeketin perahunya untuk nyelamatin si orang utan itu. Waktu terus berlalu, sampai hari sudah mulai gelap lagi nih. Si hiena ganas yang lapar mulai ngedeketin zebra yang terbaring lemas karena kakinya yang patah. Di situ Pi mau misahin mereka juga sulit. Dan si zebra juga nggak bisa menghindar. Akhirnya dia dimakan deh sama si hiena itu. Keesokan harinya, Pi berusaha nyari-nyari apa yang ada di perahu itu, yang sekiranya bisa bantu dia bertahan hidup di tengah laut. Dia juga mencoba ngerakit sebuah perahu kecil itu. Tapi lagi-lagi nih, si hiena udah lapar lagi. Dan sekarang malah mau nyerang orang utan. Orang utannya udah berusaha ngelawan, tapi ya sulit. Akhirnya dia dimakan juga, guys, sama si hiena itu. Setelahnya, si hiena belum puas. Si hiena mau nyerang si Pi. Tapi tiba-tiba aja, harimau muncul dari bawah terpal dan langsung menerkam si hiena sampai tewas. Pi langsung kaget banget. Dia juga takut bakal jadi korban si harimau. Makanya, dia melompat keluar dari perahunya. Terus dia pindah nih ke perahu rakit kecil yang sempat dia buat tadi. Sekarang Pi cuma bisa diem aja di atas itu. Tapi lama-lama dia juga lapar. Terpaksa sesekali dia balik ngambil persediaan makanan yang ada di perahu. Walaupun serem sih karena ada si harimau. Dan pas Pi lagi makan, harimau itu juga ngedeket lagi sambil mengaum-ngaum. Si harimaunya kelaparan juga, guys. Makanya kelihatan jadi lebih nyeremin. Pi langsung buru-buru pindah lagi ke perahu rakitannya untuk ngamanin diri dari si harimau. Hari demi hari berlalu. Nah, kayak di film-film, Pi juga berusaha nyari bantuan pakai surat kayak gini. Dia masukin ke kaleng, terus dia lempar ke tengah laut. Pi berharap nanti ada seseorang yang melihat suratnya dan bisa nolongin dia. Dia juga masih tetap bertahan mengambang di atas perahu kecil rakitannya. Sementara perahu utamanya dikuasai sama si harimau. Dia sempat berusaha ngedeketin perahu itu untuk melihat keadaan si harimau. Tapi harimau itu tetap aja kelihatan nyeremin. Sebenarnya, Pi udah putus asa nih, guys, karena udah kelamaan kejebak di laut. Satu-satunya yang bisa dia lakuin cuma berdoa. Dia minta petunjuk dari Tuhan supaya tetap dikasih kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Walau sulit, tapi Pi sekarang udah mulai jago ngendaliin perahunya dan dia juga udah bisa ngatasin mabuk laut. Sayangnya, dia masih belum bisa, guys, bikin si harimau itu nurut sama dia. Pi udah berusaha ngelatih harimau itu pakai ikan-ikan yang baru aja dia pancing. Tapi belum juga dikasih. Si harimau malah jadi lompat ke laut dan nangkap ikannya sendiri. Setelahnya, tiba-tiba harimau itu berenang nyamperin Pi. Dan karena takut diserang, Pi cepet-cepet naik perahunya. Terus sebenarnya ada kesempatan untuk Pi menghabisi si harimau. Tapi Pi nggak tega. Dia justru malah ngebantu si harimau naik lagi ke atas perahunya. Dan dia yang pindah lagi ke perahu rakitannya itu. Di malam harinya, muncul pemandangan indah dengan ribuan ubur-ubur bercahaya, guys. Tapi tiba-tiba muncul nih paus raksasa yang lompat dan bikin perahu si Pi jadi berantakan. Bahkan persediaan makanannya juga jadi hilang. Dan keesokan harinya, pas mereka udah kelaparan banget, tiba-tiba ada sekumpulan ikan terbang yang rame banget nih. Beberapa juga masuk ke perahunya. Di antara ikan-ikan itu, ada satu ikan tuna yang besar, guys. Pi dan si harimau sempat rebutan ikan tuna besar itu. Di situ, akhirnya Pi berhasil nih bikin harimau itu tunduk. Dia ngedapetin ikan tunanya, dan harimau jadi makan ikan-ikan yang lain. Sebetulnya, di ajaran agamanya, Pi seharusnya nggak makan daging. Tapi karena situasinya udah kepepet,
Dia lapar berat dan terpaksa makan ikan tuna itu. Dia juga udah mulai berhasil ngelapis si harimau pakai tongkat kayu dengan sisa daging tunanya. Si harimau jadi udah mulai nurut sama Pi. Dan dia juga udah mulai merasa aman nih, walau berada di atas perahu yang sama dengan si harimau itu. Nah, suatu hari, Pi ngelihat ada kapal lain dari kejauhan. Dia langsung berusaha ngasih kode ke kapal itu. Pi udah coba berkali-kali, sayangnya gagal guys. Kapal itu nggak menyadari keberadaannya sama sekali. Di malam harinya, Pi dan harimau yang udah tenang itu sempat mendatangi lautan. Si harimau keinget sama teman-teman hewannya. Dan Pi juga sedih karena keinget sama kapal yang dulu dia naikin sama keluarganya itu. Tapi baru aja mereka tenang bentar gini, tiba-tiba aja muncul hujan badai besar. Di situ, Pi cuma bisa berdoa supaya dia dan si harimau selamat. Beruntung, doa mereka dikabulin, guys. Mereka berhasil bertahan dari badai ganas itu. Walau berhasil selamat, kondisi tubuh Pi dan si harimau sekarang udah lemes banget. Pi yang udah pasrah, ngasih sisa air minumnya untuk si harimau yang udah terbaring lemes. Pi nggak tega, dia sampai nangis dan naruh si harimau di atas pangkuannya. Terus, Pi sempat gak sadarkan diri, guys. Dan pas bangun, dia udah ada di tempat ruang pulau. Tapi harimau nggak tahu ada di mana. Pi yang masih lemes dan lapar, berusaha ngisi perutnya dengan makan tanaman-tanaman yang ada di pinggir pulau itu. Setelah cukup kuat, Pi masuk ke dalam pulau dan berusaha nyari harimau. Di situ dia malah ngeliat ada banyak banget hewan lucu ini. Nama hewannya meerkat, guys. Ternyata si harimau lagi asik nangkep meerkat-meerkat itu. Nah, di malam harinya, Pi sebenarnya sempat kepikiran mau tinggal di pulau itu. Tapi tiba-tiba dia tersadar kalau pulau ini menyala-nyala karena sebenarnya mengandung senyawa racun. Bisa bahaya kalau dia tetap tinggal di situ. Jadi pas hari udah terang, Pi akhirnya mutusin untuk segera pergi dari pulau aneh itu. Dia juga udah ngambil beberapa persediaan makanan. Dan setelahnya, dia panggil juga si harimau. Baik banget kan, harimau itu nggak dia tinggalin. Waktu berlalu dan mereka beruntung nih guys. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berhasil nemuin daratan lagi. Kondisi tubuh Pi udah lemah banget. Dia jatuh tergeletak di pasir. Si harimau juga turun dari perahu dan langsung memandang ke arah hutan yang ada di sana. Harimau itu langsung masuk ke hutan, ninggalin tanpa salam perpisahan. Dan itu jadi saat terakhir Pi ngeliat si harimau. Pi juga akhirnya udah dapat pertolongan. Di situ, Pi benar-benar sedih. Walau bagaimanapun, Pi ngerasa kehilangan si harimau yang udah jadi sahabat satu-satunya selama dia terjebak di lautan. Dia juga keinget perkataan ayahnya yang bilang kalau harimau dan manusia nggak bisa berteman. Tapi dia berhasil ngebuktiin kalau perkataan itu salah. Pi yang udah dibawa ke rumah sakit, akhirnya ditanya-tanya nih, karena aneh, dia bisa selamat setelah 7 bulan. Jadi dia ceritain nih semuanya, termasuk kisahnya sama si harimau ganas. Tapi ya kisahnya itu bener-bener sulit untuk dipercaya. Ya itu tadi filmnya guys. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!